Presiden Prabowo gelar open house di Istana. Ribuan warga binaan mendapatkan remisi Lebaran. Rumah dinas Gubernur Banten terbuka untuk umum saat Lebaran. Indahnya toleransi umat beragama di Bali. Pemirsa Sinpo TV. Kami dari segenap kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih seputar juga kegiatan informasi dari Hari Raya Lebaran ini. Selain itu juga Dewi dan pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi menarik lainnya tentunya seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Luis Ayu dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam, pemirsa. Ribuan warga antusias menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Antrean panjang sudah terlihat sejak pagi tadi dengan warga dari berbagai daerah yang rela menempuh jarak jauh untuk bertemu Presiden. Nuansa kehangatan dan kebersamaan terasa dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dibagikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial pribadinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membagikan video ucapan Selamat Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah, kali ini dengan penampilan yang menarik karena turut disertai oleh Titik Soeharto dan anaknya Didit Hedi Prasetyo. Dalam video tersebut, Prabowo mengenakan kemeja batik, sementara Titik tampil dengan atasan hitam dan kerudung, serta Didit mengenakan kemeja putih sederhana. Setelah Prabowo mengungkapkan Selamat Idul Fitri, Titik dan Didit menyusul dengan menyampaikan kalimat tambahan berupa permohonan maaf lahir dan batin. Video ini mendapatkan respon positif dari publik dengan 329.000 likes dan telah dibagikan sebanyak 4.784 kali di media sosial Instagram hingga saat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak umat muslim di Indonesia menjadikan Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momentum memperkuat solidaritas. Dalam ucapan resmi yang disiarkan oleh BPMI, Prabowo juga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, masyarakat tampak memadati Kompleks Masjid Istiqlal Jakarta guna melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah sejak pukul 3 dini hari, di mana sekitar 150.000 jamaah memadati Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Id Idul Fitri bersama keluarga. Adapun yang menjadi menarik, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih hadir dalam momentum ini. Dan untuk mengetahui informasi detail lainnya, berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Mutia Dava. Ada orang jalan. Satu, dua, tiga. Ya pemirsa, setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh lamanya, nah hari ini merupakan penyelenggaraan ataupun pelaksanaan dari sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana jika lensa kamera kami dapat menyoroti bahwa situasi yang ada di Masjid Istiqlal ini itu terpantau cukup ramai pemirsa, di mana total dari Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri itu menampung total ada 150.000 jamaah yang menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta sendiri ini. Jika kita bisa melihat bahwa dari keberlangsungan dari acara ini tadi itu dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaksanaan ataupun penunaian dari
sholat Id Idul Fitri ini itu berlangsung terbuka secara umum, di mana sebelum pelaksanaan ini itu dari Masjid Istiqlal sendiri ini telah melakukan sterilisasi untuk tidak dimasukin ataupun tidak dihadiri oleh ataupun tidak steril intinya pemirsa, di mana pada pukul 10 malam di H-1 sebelumnya itu sudah dikosongkan untuk pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Jika kita bisa melihat situasi yang ini cukup ramai pemirsa, di mana saat ini adalah bubaran ataupun selesainya dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri. Jika kita bisa melihat bahwa jamaah-jamaah yang hadir pada pelaksanaan dari sholat Id ini sendiri itu beragam pemirsa. Tidak hanya masyarakat yang ada di kawasan Jabodetabek aja, namun ini kami melihat tadi ada masyarakat yang berasal dari luar Jabodetabek seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada dari Pulau Sumatera. Dan ini juga kami dapat menyoroti tadi beberapa ada warga negara asing yang juga turut menunaikan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini pemirsa. Dan untuk melihat siapa-siapa saja yang hadir pada pelaksanaan sholat Id Idul Fitri ini di Masjid Istiqlal, kami melihat tadi ada ketibaan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang turut menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini sendiri, di mana selain dari Presiden dan juga Wakil Presiden, ini juga ada jajaran dari Kabinet Merah Putih, di mana tadi kami melihat ada total ada 28 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih sendiri. Dan tidak hanya itu, ada pun puluhan dari duta perwakilan dari kedutaan besar dari negara-negara tetangga yang turut menghadiri ataupun yang turut menunaikan dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pemirsa, di mana untuk aksesnya masuknya pun ini juga cukup mobilitasnya cukup lumayan, di mana lumayan yang kami maksud itu merupakan akses masuk untuk menuju dari luar menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini sendiri pun beragam, di mana itu jika kami bisa menghimpun data ini ada beberapa gerbang yang dibuka, yaitu gerbang 2 Al-Ghafar dari arah Jalan Perwira, kemudian ada gerbang 3 Al-Ajiz, kemudian gerbang 4 dan juga gerbang 5 hingga gerbang 6. Nah, hal yang menjadi menarik adalah untuk pelaksanaan ataupun untuk persiapan pelaksanaan dari sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pun para jamaah tidak memarkirkan kendaraannya itu secara utuh ataupun secara kebutuhan dari lahan parkir yang disediakan dari Masjid Istiqlal ini pun tercukupi, di mana itu ada 9 kantong parkir yang disediakan oleh Masjid Istiqlal sendiri. Nah, hal yang menjadi menarik pemirsa, di mana Gereja Katedral sendiri pun juga menyediakan lahan parkir kepada calon ataupun kepada jamaah-jamaah yang melangsungkan ataupun menunaikan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid dari Istiqlal Jakarta sendiri. Jika kita bisa melihat melalui pengamanan, nah ini yang menjadi menarik, di mana dari Polda Metro Jaya sendiri ini mengerahkan ataupun mensiagakan total ada 710 personil kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan tidak hanya itu pemirsa, terkait dengan prosesi keamanan ini pun di setiap sudut yang ada di Masjid Istiqlal ini pun disiapkan ada 160 CCTV biometrik. Nah, CCTV biometrik ini ataupun 160 dari CCTV biometrik ini disiapkan oleh Masjid Istiqlal sendiri untuk mengantisipasi ataupun untuk menyoroti adanya tindak-tindakan kriminal yang ada di kawasan dari Masjid Istiqlal sendiri saat menunaikan sholat Id Idul Fitri
yang ada di masjid ini sendiri, pemirsa. Dan untuk sesi itu di mana tadi yang sudah kami sebutkan bahwa kehadiran dari Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini setelah nantinya penunaian dari Masjid Istiqlal ini sendiri nantinya akan bertolak menuju Istana Merdeka Jakarta untuk melangsungkan adanya open house yang terbuka untuk umum dan juga untuk jajaran kementerian dan juga lembaga terkait yang ada di tanah air ini, pemirsa. Dan demikian laporan dari Masjid Istiqlal Jakarta, Max Joro Kamera, Mutia Anggiani, tim liputan Simpo TV. Masih dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini disambut antusias oleh masyarakat saat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Usai sholat, memang Prabowo menyapa warga dan menuju kendaraan Maung Garuda. Masyarakat menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Usai sholat, Prabowo menyapa warga dan melambaikan tangan dari kendaraan Maung Garuda saat menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Warga menyambut dengan seruan dan pada kesempatan itu terlihat Prabowo membalas dengan berjabat tangan. Peristiwa ini menunjukkan keakraban antara pemimpin dan masyarakat. Prabowo diketahui tiba di Masjid Istiqlal pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan putranya Didit Hedi Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah menteri yang juga turut hadir dalam salat tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga di Solo dengan melayani warga yang ingin berfoto bersama di kediamannya. Jokowi pun juga mengaku tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung halamannya, Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Senin 31 Maret 2025. Seusai sholat Id, Jokowi mengaku akan merayakan Lebaran di Solo bersama anak dan cucunya tanpa rencana perjalanan keluar kota. Sholat Id berlangsung di halaman Gedung Geraha Sababwana yang berlokasi dekat dengan kediaman pribadi Jokowi. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyalami para jemaah yang telah hadir, kemudian Jokowi menepati saf paling depan, sementara Iriana berada di saf perempuan. Setelah sholat Id, Jokowi menyempatkan diri untuk melayani warga yang ingin bersalaman dan juga foto bersamanya. Kemudian Jokowi dan Iriana kembali di kediamannya. Setiba di kediaman, Jokowi langsung melayani foto warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Warga yang datang ini tak hanya dari Solo saja, melainkan dari berbagai daerah. Saya dan Bu Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Nanti mau ada open house nggak Pak di rumah? Nggak Siapa ada. yang mau ditunggu? Anak-anak mungkin Nggak Pak? ada. Cucu? Iya, paling anak cucu. Terus ada masakan spesial buat anak cucu nanti nggak Pak? Nggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo Jadi ke Jakarta? Istana Prabowo kemarin diundang. Oh, enggak. Enggak, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu Lebaran di sini aja ya Pak? Iya, di Mas Solo. Gibran ke Solo hari apa? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Salah seorang warga yang tengah melakukan perjalanan mudik ke Jawa Timur, yakni Abimanyu, mengatakan bahwa dirinya datang bersama keluarga dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Mereka sengaja datang karena ingin bertemu secara langsung dengan Jokowi di kediamannya. Saya dari Cibinong, Bogor, Pak. Sebenarnya saya mau pulang kampung ke Jawa Timur. Ibu ini ada kepengenan khusus, katanya pengen ketemu Pak Jokowi di Solo, makanya saya mampir dulu. Tanggapannya setelah bertemu Bapak tadi seperti apa? Ya alhamdulillah ternyata disambut dengan baik masyarakat. Saya kan ya sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi ya tetap disambut dengan baik. Kesan sih nggak ada yang cuman ya, tapi saya terkesannya karena disambut dengan baik aja. Siap. Seperti keluarga dan sepertinya bukan ketemu pejabat pada umumnya. Gitu. Dapat apa tadi Mas? Dapat tahu saya, Pak.
Sebelumnya, Jokowi bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi juga dijadwalkan mengikuti open house atau halal bihalal Idul Fitri di Istana Merdeka yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Namun pada momen ini, Jokowi memutuskan untuk menikmati suasana Lebaran di Solo bersama keluarga. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga antusias menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Antrean panjang sudah terlihat sejak pagi dengan warga dari berbagai daerah yang rela menempuh jarak jauh untuk bertemu Presiden. Sejak pagi pada Senin 31 Maret 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dipenuhi warga yang ingin menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto. Antusiasme tinggi terlihat dengan antrean panjang yang dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengunjung masuk melalui pintu Kemensetnek di Jalan Majapahit, Jakarta, dengan pengamanan ketat dari para petugas istana untuk menjaga ketertiban dan kelancaran. Di dalam kompleks istana, jalur antrean dan tenda biru telah disiapkan untuk kenyamanan para pengunjung. Antusiasme warga dari berbagai daerah seperti Aceh, Bogor, dan Jabodetabek menunjukkan semangat tinggi untuk bertemu langsung dengan Presiden. Pengunjung juga diarahkan untuk menitipkan barang di tempat yang telah disediakan. Sebelumnya, pihak istana menyatakan bahwa tidak ada batasan atau pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menghadiri open house di istana. Untuk menyelenggarakan acara ini, istana sudah memulai persiapan sejak pekan lalu untuk menyukseskan Gria Perdana Presiden Prabowo Subianto. Selain bersalaman dengan Presiden Prabowo, pengunjung juga dapat menikmati hidangan khas Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo juga mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum untuk hadir dalam acara tersebut. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house Hari Raya Idul Fitri perdananya di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Dalam momen open house ini, ribuan masyarakat memadati Istana Kepresidenan untuk dapat bersalaman dan juga bersuap foto bersama Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan dari jurnalis kami, Fahrijal dan juru kamera Ahmad Apin. Ya baik pemirsa, hari ini merupakan hari Lebaran Idul Fitri yang merupakan juga hari kemenangan umat Muslim. Nah pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan di mana juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi juga dijadwalkan melakukan sholat Id Lebaran Idul Fitri yaitu di Masjid Besar Istiqlal. Setelah itu Presiden Prabowo bertolak ke Presidenan di Istana Kepresidenan Jakarta begitu, di mana dijadwalkan untuk membuka open house yang merupakan juga ini open house perdana dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantiknya pada tahun lalu. Dan kalau kita bisa melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi juga ini dari berbagai daerah, khususnya juga cukup dipadati juga dari wilayah Jabodetabek, di mana antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menghadiri open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini dari beberapa kalangan dari anak-anak hingga pun dari dewasa. Merupakan juga ini kalau kita melihat kepadatan terjadi begitu mengular hingga ke belakang. Ribuan masyarakat memadati di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri dan sekaligus untuk bertemu dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kami juga akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu beberapa masyarakat yang juga turut menghadiri dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo Ibu, selamat siang. Ibu dari siapa? Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan siapa ini? Dari mana ini? Dari Makassar. Dari Makassar. Jauh-jauh hanya datang untuk open house dari Presiden. Karena saya pendukungnya dari Sulawesi Selatan. Ini sendiri apa dari mana? Sendiri apa bagaimana Ibu? Dengan anak nih. Ibu, ini kan merupakan perdana open house dari Presiden Prabowo Subianto selama menjabat menjadi presiden. Ini tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Ibu? Ya saya pendukungnya lah. Saya tim suksesnya dari Makassar. Perasaan Ibu gimana sih, Bu, kalau jika nantinya bertemu Pak Prabowo di dalam? Aduh, saya gembira banget. Saya tadi di Istiqlal mau ketemu tapi cepat keluar. Ada pesan-pesan khusus nggak dan harapan? Ya, semoga panjang umur Prabowo-nya, sukses selalu. Supaya kita punya kampung aman dan sentosa, gitu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah itu dia pemirsa dari salah satu jauh-jauh dari Makassar begitu menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau kita juga melihat ini juga dari masyarakat memasuki dari
pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara begitu, dari yang merupakan dari Jalan Majapahit. Dari terpukul sejak tadi pagi begitu, masyarakat antusias tinggi menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga kalau kita melihat ini antusiasme masyarakat yang begitu tinggi telah dihadiri tadi dijadwalkan pada pukul 5 pagi begitu, sebelum dilakukannya sholat Id Lebaran. Nantinya akan digelar ataupun diberikan juga beberapa souvenir untuk para masyarakat agar dapat dibawa pulang. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya warga Bantul ini kompak gelar sholat Id di lapangan Paseban. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Salat Idul Fitri di alun-alun Paseban, Bantul dihadiri sekitar 4.000 jamaah dan berlangsung secara kusuk serta penuh kebersamaan. Dan juga pengamanan dari Polres Bantul ini memastikan acara berjalan lancar dan aman bagi seluruh peserta. Warga Bantul, Yogyakarta melaksanakan sholat Idul Fitri di kawasan alun-alun Paseban pada Senin 31 Maret 2025. Acara ini menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk berkumpul dan merayakan hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Sekitar 4.000 jamaah tampak memadati kawasan alun-alun Paseban untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Suasana kusyuk dan penuh kebersamaan tercipta di tengah-tengah warga yang hadir untuk menjalani ibadah tersebut. Perayaan Idul Fitri ini menjadi simbol kekompakan dan kebersamaan masyarakat Bantul dalam menjalankan ibadah serta merayakan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa. Sholat Idul Fitri di alun-alun Paseban berlangsung dengan penuh hikmat dan lancar, didukung dengan pengamanan yang baik dari pihak kepolisian dan Polres Bantul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Wapres Gibran mengunjungi Yogyakarta menyapa warga dan menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Hadirannya disambut antusias warga dan berharap bantuan tersebut meringankan perayaan Idul Fitri. Wapres Gibran Raka Buming Raka mengunjungi warga di Jalan C. Simanjuntak, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 28 Maret 2025 setelah meninjau revitalisasi Pasar Terban yang dekat dengan permukiman warga. Kunjungan ini bertujuan untuk menyapa masyarakat
sekaligus menyalurkan bantuan sesuai dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu mereka yang merayakan Idul Fitri dengan layak. Antusiasme warga sangat terlihat saat mereka berkerumun untuk bersalaman dan foto bersama Wapres. Dengan ramah, Wapres melayani permintaan foto sambil menanyakan kabar warga dan menegaskan bahwa pemerintah selalu hadir untuk mendukung dan merayakan kebersamaan dengan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, ribuan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat tadi pagi menggelar salat Id berjamaah. Di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan tetap menyempatkan diri untuk mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah juga digelar di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pagi tadi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat Id berjamaah yang dipimpin Kiai Ruspendi Effendi. Meski merayakan hari Lebaran tanpa pelukan kasih sayang keluarga di rumah, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan khusyuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalam-salaman saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali dilanda serangan-serangan mematikan tentara Israel. Mereka berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi warga Palestina dari kebiadaban Zionis Israel. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi sujud syukur dilakukan belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat saat mendapat remisi bebas hari raya Lebaran. Dari 1.911 warga binaan, 560 orang mendapatkan remisi khusus 1 atau pemotongan masa hukuman, dan 14 napi lainnya mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas. Ungkapan kebahagiaan atas berkah hari raya ditunjukkan belasan warga binaan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dengan melakukan aksi sujud syukur di depan halaman rutan Senin pagi tadi. Aksi tersebut merupakan bentuk terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mendapatkan remisi khusus 2 alias langsung bebas. Tidak hanya bersyukur, salah satu narapidana mengaku kapok dan berusaha menjadi warga Indonesia yang lebih baik. 7 bulan kasus perjudian. Judi online atau judi biasa? Judi remi, kartu remi. Gimana Pak? Nyangka nggak bakal dapat remisi? Nggak nyangka Pak, soalnya seumur hidup saya, kemudian 60 tahun baru kali ini mengalami, ya alhamdulillah bersyukur. Saya keluar bebas, terima kasih sama Allah, saya mohon ampun dan kepada rutan, mudah-mudahan dia dapat diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, atas bimbingannya semua di warga rutan ini. Keluar dari rutan Bapak langsung ke mana? Balik ke rumah. Kalau anak-anak kerja anak-anak? Masih ada kerjaan Pak. Masih bisa bekerja? Kerja Pak, masih bisa. Langsung ketemu keluarga? Iya, alhamdulillah pasti ketemu keluarga. Soalnya udah ditunggu di depan. Terima kasih. Dari total 1.911 warga binaan yang ada, 691 diantaranya telah menjadi narapidana dan 1.220 orang masih menjalani proses peradilan. Dari jumlah tersebut, 574 orang mendapat remisi khusus Hari Raya Lebaran, di mana 560 mendapat remisi khusus 1 atau potongan masa hukuman, dan 14 warga binaan lainnya mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas. Namun karena masih harus menjalani hukuman subsidiar, maka 2 diantaranya belum bisa melanggeng pulang pada hari ini. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, maka narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman berhak mendapatkan remisi hari raya maupun hari kemerdekaan. Telah menyerahkan remisi sebanyak 574 orang yang terbagi menjadi 2, yaitu remisi khusus 1 sebanyak 560 orang dan remisi khusus 2 sebanyak 14 orang. Dan bagi mereka WBP yang mendapatkan remisi khusus 2 yang sebanyak 12 orang bisa langsung bebas pada hari ini. Kalau kriteria mendapat remisi itu apa pengajuannya Pak? Tentunya harus memenuhi persyaratan, salah satunya itu berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program pembinaan, dan memenuhi persyaratan administrasi seperti sudah menjalani 6 bulan masa pidana sebelum datangnya Idul Fitri maupun sebelum datangnya 17 Agustus untuk remisi umum.
Untuk Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan revisi khusus kepada 157.953 dan 948 narapidana langsung bebas. Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara, dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga mencapai 81,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai melakukan sholat Idul Fitri di alun-alun Serang, suasana Lebaran semakin meriah dengan digelarnya open house bersama yang diadakan oleh Gubernur Banten Anda Soni. Acara itu menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemimpin daerah untuk mengetahui selengkapnya, dan berikut informasi dari jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila dan kameramen Azizul Hakim. Ya, pemirsa, momen Lebaran ini juga menjadi ajang silaturahmi dan juga memperkuat kebersamaan, tak lebih dengan Gubernur Banten dengan warganya seperti itu ya. Dan memang ini saat ini saya sudah bersama ataupun sedang berada di Gedung Negara, tepatnya memang ini gedung dari Gubernur sendiri, dan memang dari Gubernur Banten Anda Soni ini juga memang membuka open house ini untuk warga, dan memang untuk para warga ini juga bisa bersilaturahmi, kemudian berbincang-bincang dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Terus juga ini juga sedang melakukan swafoto ataupun foto bersama dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Ini bertanda memang Gubernur Banten ini memang sangat disayangi oleh para warganya seperti itu ya. Dan tentunya ini kita akan berbincang secara langsung dengan Gubernur Banten, yakni Pak Anda Soni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak. Ini kan Lebaran pertama sebagai gubernur seperti itu ya Pak. Ada nggak sih Pak makna tersendiri nih Pak di Idul Fitri pertama sebagai gubernur seperti itu? Ya, yang pasti hari ini saya sangat bergembira bisa bersama-sama dengan masyarakat saya melaksanakan ibadah sholat Id bersama-sama di alun-alun Kota Serang. Dan alhamdulillah juga kami bisa halal bihalal pada hari yang sama di rumah dinas gubernur yang kita sebut dengan Gedung Negara. Itu adalah kesenangan tersendiri bagi kita. Rencana nih Pak, habis open house ataupun bersilaturahmi dengan warga yang memang tadi kan kita lihat antusias banget nih untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan juga Ibu nih. Nanti rencana mau kemana lagi nih Lebaran nih Pak? Kita berencana mau Lebaran dengan pasien, dengan keluarga pasien dan tenaga kesehatan pegawai RSUD Banten. Ini bagian dari mengucapkan terima kasih kepada mereka di hari-hari yang penting ini. Mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pengabdi kepada masyarakat, karena memang tekad kita adalah menjadi pelayan masyarakat, sehingga tugas kita adalah melayani bukan dilayani. Insya Allah jam 1 nanti ke sana. Oke Pak, terakhir nih Pak, kita lihat kan memang arus mudik di Merak tentunya ya, kemarin juga mendapatkan apresiasi dari pimpinan Komisi 3. Ini ternyata Merak ini memang terpantau lancar dan juga kondusif seperti itu ya. Ini tanggapan dari Pak Gubernur sendiri seperti apa? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi kepada stakeholders, terutama Kementerian Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan tentu juga teman-teman TNI dan seluruh pihak yang bekerja sama mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat bersama jumlah pemudik informasinya meningkat, tapi terlihat seperti hari-hari biasa di dalam pelaksanaannya. Dan teman-teman ASDP juga luar biasa, mereka menghilangkan yang namanya eksekutif ya, sehingga semua rakyat yang berangkat itu sama ya. Jadi nggak ada eksekutif, nggak ada reguler, semuanya sama. Dan kemudian rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga berjalan. Jadi semua pihak hari ini bekerja bersama-sama dalam rangka kepentingan yang sama, sehingga ego sektoralnya nggak ada lagi. Dan yang saya rasakan ada kekompakan dan direct yang jelas ya dari Pak Prabowo, bagaimana operasi yang dilaksanakan ini adalah operasi kemanusiaan. Sehingga saya perhatikan, saya lihat, dan saya ikut serta bersama-sama dengan Menteri Perhubungan, dengan Kapolda, Kapolri, dan ASDP, Pelindo, dan semuanya. Dan tentunya kita mengapresiasi kepada masyarakat yang tertib, kemudian juga mengikuti segala petunjuk dan arahan dari petugas.
Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gubernur dan juga Ibu. Selamat Idul Fitri Ibu. Oke, baik, terima kasih. Seperti itulah pemirsa Sinpo TV, memang suasana yang begitu hangat dan juga harus seperti itu ya. Memang pantauan kami sejak setelah selesai sholat Id di alun-alun Serang, ini memang tampaknya masyarakat ini sangat antusias sekali untuk melakukan silaturahmi dengan Gubernur Banten Andra Soni seperti itu. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Serang, Banten, Jihan Nabila dan juga juru kamera Sinpo TV Azizul Hakim melaporkan. Dan pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi Banten, khususnya kepada pihak kepolisian serta stakeholder terkait lainnya atas kelancaran pelayanan mudik di wilayah Merak. Andra juga menyebutkan operasi Ketupat Maung 2025 arus mudik berjalan lancar dan akan dilanjutkan dengan pengamanan untuk tempat wisata dan wilayah Banten. Operasi Ketupat Maung 2025 yang digelar untuk mengamankan arus mudik dan balik di wilayah Merak berjalan dengan lancar. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan, termasuk kepolisian, TNI, hingga awak media yang turut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Andra menuturkan selain mengamankan arus mudik dan balik, fokus selanjutnya adalah pengamanan tempat wisata di Banten. Hal ini dilakukan untuk memastikan libur Lebaran berjalan aman dan nyaman bagi warga yang ingin berlibur di berbagai destinasi wisata. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman telah menjadi informan bagi masyarakat terkait dengan bagaimana pelayanan mudik kemarin di wilayah Merak, dan saya juga berterima kasih kepada Forkopimda Provinsi Banten, khusus kepada Kapolda dan jajarannya Operasi Maung. Operasi Ketupat Maung 2025 alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan lancar. Setelah ini teman-teman dari kepolisian akan melakukan pengamanan untuk wisata dan semoga diberi kelancaran. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada awak media, teman-teman yang berhari-hari ada di Merak ya. Sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih. Dari Serang, Banten, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya ada dari Wapres tinjau proyek Pasar Terbandi Yogyakarta, selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi dari Wapres Gibran tinjau proyek revitalisasi Pasar Terban yang berharap segera selesai sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perdagangan Yogyakarta, Veronica Ambar menyatakan pihaknya siap mengelola pasar setelah diserah terimakan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pembangunan Pasar Terban di Kota Yogyakarta pada Jumat lalu. Pasar ini dibangun dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Gibran berharap proyek revitalisasi Pasar Terban dapat segera rampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani menyampaikan bahwa Gibran berpesan agar pembangunan terus berlanjut serta segera diselesaikan dengan tetap mematuhi kontrak yang telah berlaku mengenai pengelolaan pasar setelah diserah terimakan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Vero menyatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Di kapasitas dari Pasar Terban ini existing 485, tetapi disediakan modul 505 karena kami juga memberikan fasilitas untuk dunia perbankan dan fasilitas yang lain seperti kios inflasi, kemudian juga ada ruangan untuk desk dari teman-teman berbagai sektor untuk melakukan monitoring berkaitan dengan operasional dan higienis sebuah pasar rakyat. Kalau sesuai kontrak itu di Juli 2025 sudah selesai. Harapan kami ini bisa terlaksana tepat sesuai jadwal karena sudah ditunggu oleh pedagang yang sekarang berada di shelter yang kami tempatkan di sana. Harapan kami sebelum Lebaran tahun depan sudah jadilah. Diketahui, proyek revitalisasi Pasar Terban dikerjakan oleh BPPW PUPR DIY dengan dana APBN senilai 55,9 miliar. Ditambah manajemen konstruksi sebesar 1,6 miliar. Pekerjaan multi-years dimulai pada 18 September 2024 dan selesai pada 17 Juli 2025 dengan luas lahan 7.838 meter persegi dan total bangunan 3 lantai seluas 9.857 meter persegi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah menjalani sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Dan juga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki ini juga melaksanakan Idul Fitri di Masjid Agung Al-Azhar. Ribuan jemaah memadati Masjid Agung Al-Azhar untuk menjalani sholat Idul Fitri 1446 Hijriah Senin pagi. Jemaah pria sudah memenuhi lapangan Masjid Agung Al-Azhar yang menjadi area utama pelaksanaan sholat Id. Jemaah yang hadir sudah di masjid terlihat langsung menempati saf paling depan. Sementara itu, jemaah wanita ditempatkan di area pelataran Masjid Agung Al-Azhar dan halaman parkir. Tampak Anies Baswedan bersama Jimli Asidiki menempati saf paling depan. Anies mengenakan baju koko berwarna biru dongker, sarung bermotif batik berwarna hitam dan peci. Usai menjalani sholat Id, Anies melakukan tradisi sungkeman di Masjid Agung Al-Azhar kepada ibu dan mertuanya yang duduk di kursi roda. Anies membukukan badan lalu mencium kedua tangan ibu dan mertuanya. Kami sekeluarga menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Masjid Al-Azhar. Dan kami bersyukur sekali tahun ini seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri di hari yang sama. Sehingga menjadi momen kebersamaan, momen ukhuwah yang insya Allah akan memperkuat ikatan persaudaraan semuanya. Seperti pesan di khutbah tadi, saya menyampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari kami sekeluarga. Kebetulan ibu saya dan ayah ketua itu adalah yang dituakan. Ayah ketua saya usianya 90 tahun, ibu usia 85 tahun. Sehingga seluruh keluarga besar kalau sudah lebaran begini kumpulnya di rumah kita. Dengan sudah sholat Id, semua keluarga dari mana-mana akan datang. Seperti juga tradisi yang ada di bangsa Indonesia. Lebaran ada kesempatan untuk saling bermaaf-maafan, untuk mendatangi khususnya yang orang tua. Dan ini satu hal yang unik yang tidak ada di bangsa-bangsa lain walaupun sama-sama menganut agama Islam. Kebiasaan untuk kita memanfaatkan Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan.
Masjid Agung Al-Azhar diperkirakan dapat menampung 13.000 jemaah. Imam sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Haji Anad Khotib, sedangkan khatib yang bertugas yakni Buya Al-Hamra. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bukan hanya menjadi hari kemenangan, tetapi juga sekaligus menjadi momen silaturahmi antar umat beragama, seperti yang terlihat di Pulau Dewata. Pelaksanaan pengamanan salat Id ini bukan hanya melibatkan unsur Polri, tetapi juga pecalang atau pengamanan adat Bali yang berjaga menggunakan pakaian adat Bali. Gema takbir tak henti-hentinya berkumandang di kota Denpasar, Bali, menyambut kemenangan 1 Syawal Idul Fitri 1446 Hijriah. Sejak pagi hari ribuan umat Islam di kota Denpasar melaksanakan sholat Id yang salah satunya dipusatkan di lapangan Lumintang, kota Denpasar. Menariknya selain melibatkan aparat kepolisian, pengamanan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah juga melibatkan petugas keamanan adat di Bali atau pecalang. Belasan anggota pecalang dilibatkan melakukan pengamanan dengan mengenakan pakaian adat Bali Madya, lengkap dengan udeng atau penutup kepala khas Bali. Koordinasi pengamanan pun dilakukan antara aparat dan pecalang untuk mengamankan jalannya sholat Id. Anggota pecalang yang berjaga di bagian luar lapangan Lumintang tidak segan-segan membantu umat Islam yang hendak menyeberang jalan menuju lokasi sholat Id. Penjagaan sholat oleh para pecalang sudah menjadi tradisi toleransi antar umat beragama di Bali. Para pecalang tersebut bahkan bertugas secara sukarela alias tanpa dibayar. Dan umat kita itu toleransi pada lingkungan. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, umat yang ada di Bali ini adalah rukun, sentosa, dan sejahtera. Tidak ada halangan sesuatu yang melintang atau yang mengganggunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mulai awal sampai sekarang itu kita kerjasama sama pecalang itu sangat luar biasa. Artinya lingkungan kita itu sangat mendukung dan toleransi, itu aja. Setiap tahun betul turun 15 orang. Dan setiap tahun ini kita ada 15 orang. Memang ada surat dari ya, karena hanya ikut di beragama di luar lapangan aja. Meskipun beda keyakinan, hal semacam ini sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Indahnya toleransi umat beragama semacam ini bukan hanya dijumpai di kota Denpasar, tetapi juga hampir di seluruh wilayah di Pulau Bali. Sukacita hari kemenangan bukan hanya sekedar keberhasilan dalam mengendalikan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari godaan duniawi, tetapi juga merawat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di lapangan Gazebo Kota Bandung. Dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama dengan Forkopimda dan ribuan masyarakat mengikuti salat Idul Fitri secara khidmat di pusat Kota Bandung. Sejak pagi hari ribuan masyarakat telah memadati lapangan Gazebo Kota Bandung untuk mengikuti salat Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat. Salat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Forkopimda dan berlangsung dalam suasana yang tertib dan khusyuk. Dalam kesempatan tersebut, Deddy menyampaikan bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar zakat fitrah semakin meningkat, menandakan kualitas ekonomi yang masih relatif baik di tengah masyarakat Jawa Barat. Ia juga mengapresiasi ketertiban takbiran, keberhasilan mudik yang terkoordinasi, dan tingginya kesadaran sosial masyarakat yang dipengaruhi media sosial ke arah positif. Lebih lanjut, Deddy juga menegaskan keberhasilan pemerintah dalam melawan praktek premanisme dan larangan meminta tunjangan hari raya. Situasi Lebaran tahun ini dinilai jauh lebih tertib dan khusyuk di seluruh daerah Jawa Barat. Kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat.
dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum juga bisa bayar zakat fitrah atau bakal bayar zakat yang lainnya. Ini kan menandakan. Kemudian berikutnya juga kegiatan malam takbiran dalam keadaan lancar, tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Kemudian arus mudik terkelola dengan baik. Ini menandakan bahwa koordinasi lintas sektoral baik antar Musbida di Provinsi Jawa Barat, Forkopimda maupun juga pusat dengan daerah berjalan dengan efektif. Dan kesadaran warga, pengaruh media sosial ini kan tergantung kita mau digerakkan kemana. Karena hari ini sudah digerakkan ke arah sosial, kesadaran warga terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya sangat tinggi, termasuk juga himbauan saya terhadap perang terhadap premanisme, larangan minta THR, itu melahirkan kekhusuan dalam peristiwa kegiatan 1 Syawal ini. Saya mendapat laporan dari mulai desa, kelurahan, kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, mereka rata-rata menyampaikan kami hari ini nggak pusing lagi. Gak banyak orang yang datang ke kantor minta THR, sudah relatif sangat sepi ya, termasuk barangkali wartawan-wartawan yang orang menyebutnya wartawan bodrek itu juga semakin menurun menjelang hari Lebaran ini. Sesudah sholat Idul Fitri, Gubernur Jawa Barat melanjutkan kegiatan dengan menggelar open house di Gedung Pakuan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Open house ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat, serta menguatkan semangat kebersamaan pasca Ramadan. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam informasi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.